Hai Sobat Belajar, berjumpa kembali dalam video pembelajaran Jogja Belajar Tube, produksi dari Balai Tekomdik DIY. Saya Cynthia, sekarang sudah berada di SMA Negeri 1 Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai SMA Teladan. Kali ini ada satu konsep pembelajaran yang ternyata nih unik dan juga perlu kita ketahui untuk kalian juga yang lagi duduk di kelas 3 SMA semester 1. Kira-kira apa ya? Ikuti saya yuk! Hai Sobat Belajar, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Yugo Dwi Prasetyo atau akrab disapa Pak Yugo, selaku guru kimia di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dan kali ini kita pasti bertanya-tanya nih Pak, kenapa ada buah-buahan dan juga perlengkapan lainnya di sini? Kita mau membahas apa sih, konsep pembelajaran apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Pak Yugo, bisa dijelaskan nggak sih kenapa ada lemon, ada kabel di sini? Ini maksudnya apa sih Pak? Jadi begini Mbak Cynthia, jadi di sini adalah beberapa peralatan yang sebenarnya ini digunakan untuk menjelaskan konsep dari sel volta. Ya, jadi kalau di sel volta ini merupakan materi SMA kelas 3 semester 1 bagian dari materi redoks dan elektrokimia. Nah, konsep sel volta sendiri itu adalah menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Nah, salah satu caranya bisa juga dihasilkan dengan menggunakan misalkan buah-buahan seperti ini. Bisa menggunakan jeruk ataupun buah yang lainnya. Kemudian selain itu nanti juga ada elektroda. Dalam hal ini nanti yang saya pakai elektrodanya ada paku ya, ini adalah besi. Kemudian ada tembaga ya. Tembaga ini adalah bisa menggunakan dari kabel yang sudah tidak digunakan ya, kabel yang mengandung tembaga ini untuk elektrodanya. Sehingga nanti dari sini kita bisa merangkai suatu sel volta yang mana nanti ini dapat dipakai untuk pembelajaran baik di rumah ataupun bisa juga di laboratorium kan gitu. Karena ini kebetulan bahan-bahannya juga mudah untuk diperoleh. Oke, berarti ini termasuknya kita akan menguji buah-buahan yang bisa mengandung listrik seperti itu ya Pak. Ya. Apakah hanya buah ini saja, ada lemon, ada jeruk seperti itu? Ada nggak sih buah-buahan yang lain yang bisa mengandung listrik seperti itu? Jadi begini, untuk buah-buahan sebenarnya tidak hanya buah-buahan saja. Untuk menghasilkan suatu energi listrik dari sel volta ini syaratnya adalah ada elektrolit di situ. Ya, elektrolitnya salah satunya kalau di dalam buah-buahan itu kan di dalamnya kan ada asam. Ya, itulah salah satu elektrolit. Selain menggunakan buah yang ada di depan ini, ya selain menggunakan lemon ataupun jeruk ini, bisa juga misalkan kalau sayur, misalkan tomat itu termasuk sayur ya Mbak ya. Nah itu bisa juga digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Misalkan buah yang lain, jambu itu juga bisa, ya. Ataupun beberapa buah yang lain yang intinya di situ di dalamnya ada elektrolitnya, itu nanti dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia yang ada di dalamnya gitu. Selain buah-buahan yang mengandung elektrolit, apa saja, Pak? Maksudnya? Selain buah-buahan, tadi sudah dijelaskan bahwa yang mengandung elektrolit ini yang bisa menghasilkan listrik seperti itu. Kalau selain buah-buahan, terus tadi ada tomat juga. Nah, selain itu ada lagi nggak sih? Ada juga kalau misalkan kita ingin eksperimen di rumah, bisa menggunakan air cuka. Ya, cuka yang biasanya digunakan untuk tambahan makanan itu juga bisa digunakan sebagai elektrolit untuk konsep sel volta di sini. Jadi itu juga bisa digunakan. Artinya selain buah ataupun sayuran itu juga bisa dari bahan yang lain. Yang mana itu pasti juga dapat dengan mudah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Artinya di sini dalam kondisi yang pandemi begini kan kita tidak bisa berangkat ke sekolah, tidak bisa ke laboratorium ya. Nah, itu kan otomatis kan siswa bagaimana bisa belajar di rumah dengan bahan ataupun alat seadanya kan begitu, dan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kan gitu. Sehingga itu beberapa hal yang bisa dimanfaatkan di rumah gitu. Berarti yang ada di sekeliling kita ternyata juga bisa digunakan untuk bahan praktek juga ya, termasuk ini nih salah satunya bagaimana buah-buahan ini ternyata bisa menghasilkan listrik seperti itu. Kalau gitu kita langsung coba aja ya Pak ya, kita akan membuktikan dari bahan yang ada di sini, ada lemon, ada jeruk, lalu bagaimana kita mengetahui kalau ini mengandung listrik seperti itu Pak. Kita langsung praktek aja di sini. Boleh. Baik Sobat Belajar.
Jadi di sini untuk menghasilkan energi listrik dari buah-buahan, nanti bahan yang perlu disiapkan kalau untuk mencoba di rumah nanti yang pertama bisa menggunakan buah. Contohnya misalkan di sini saya menggunakan ada jeruk nipis ataupun bisa pakai yang sunfish atau yang lainnya gitu ya. Kemudian ada kabel penghantar. Nanti untuk kabel penghantarnya sebenarnya tidak harus seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kabel lain ya? Kalau misalkan nggak punya kabel yang ada jepit buayanya, bisa pakai kabel biasa, nanti digulung aja untuk menghubungkan ke elektrodanya. Nah, kemudian untuk elektrodanya di sini ada 2 yang saya gunakan, dan memang harus berbeda Mbak ini elektrodanya. Karena di dalam konsep sel volta itu elektroda memiliki potensial reduksi yang berbeda-beda. Dan ini yang akan menentukan berapakah energi listrik yang dihasilkan. Pada kasus ini yang saya gunakan adalah kabel bekas, yaitu yang mengandung tembaga dan paku ya. Di mana ini keduanya ini pasti sangat mudah ini diperoleh dalam lingkungan sekitar gitu ya. Pasti ada di rumah lah ya. Ya, betul. Nah, kemudian berikutnya ada lampu LED ya, di sini lampu LED. Ini bisa diperoleh di toko elektronik terdekat, atau kalau misalkan punya mainan kecil yang di rumah yang mana ada lampu LED-nya bisa dimanfaatkan juga. Remote TV pun juga bisa kayaknya, ada ini juga ya. Iya, ada ininya juga. Ini bisa dimanfaatkan juga. Nah, kemudian untuk pembuatannya ini nanti kan ada 2 elektroda. Nah, elektroda yang satu nanti ini tidak perlu dikupas ya. Jadi buahnya tidak perlu dikupas. Nanti elektrodanya langsung ditusukkan saja. Nah, sebenarnya ini agak keras karena ini apa namanya jeruk nipis. Nah, ini 2 elektroda. Nah, ini nanti yang berasal dari tembaga ini nanti sebagai katoda atau kutub positifnya. Kemudian yang paku ini kan merupakan besi. Nah, besi itu nanti potensial reduksinya lebih rendah, maka ini sebagai anodanya atau kutub negatifnya. Nah, kemudian kalau hanya satu ini saja, ini sebenarnya sudah menghasilkan energi listrik ini Mbak Cynthia ya. Cuma ini masih sangat kecil energinya, masih sangat kecil. Sehingga untuk, tapi bisa kita cek juga. Nah, ini bisa kita cek menggunakan voltmeter di sini. Sebentar saya cek dulu ini voltasenya ada berapa gitu ya. Nah, ingat bahwa yang paku ini adalah kutub negatif. Ini saya pakai yang kabel warna biru, kemudian yang tembaga ini sebagai kutub positif, kita menggunakan yang kabel warna merah. Saya coba ukur voltasenya terlebih dahulu. Ini saya hubungkan ke voltmeter dulu. Nah, ketika ini kita hubungkan, nah ini jarumnya dia mulai naik. Artinya di sini ada voltase sekitar 0,5 atau 0,6 volt di sini ya. Ini pakai standar yang skala yang di bawah di sini. Nah, ini sudah ada voltase yang keluar dari ini. Nah, sebenarnya di sini adalah untuk yang kenapa kok paku dan tembaga harus kita tusukkan ke dalam? Karena ini adalah untuk menghantarkan ke elektrolit di dalamnya. Jadi agar si paku ini dengan tembaga ini bisa berinteraksi atau terjadi reaksi dengan elektrolit yang ada di buah ini. Tetapi kalau misalkan baru satu ini belum bisa untuk menghidupkan lampu LED ini ya, Mbak Cynthia ya. Karena apa? Karena tadi kan voltasenya masih sangat rendah. Jadi hanya sekitar 0,5 volt itu tadi di voltmeternya ini tadi ya. Maka ini perlu kita rangkai secara seri dengan menggunakan beberapa buah di sini. Jadi ini nanti bisa menggunakan lebih dari satu. Misalkan ini saya gunakan 3 misalkan, atau dengan miliknya Mbak Cynthia ini tadi. Yang ini saya kasihkan ini dulu. Sama ya berarti ini Pak Guru untuk kutub positifnya yang ada tembaga, di tembaga, yang negatifnya ada di paku. Betul. Nah, betul. Kemudian berikutnya begini, kalau untuk merangkai seri kan nanti kutub positif ini harus dihubungkan ke kutub negatif. Sebentar, ini saya hubungkan dulu yang kutub positif. Dari yang satu ke kutub yang negatif di pakunya ya. Satu ya ini ya. Bapak. Oke, kemudian yang satunya juga sama. Ini nanti positifnya ini kita hubungkan ke kutub negatif. Nah, sehingga nanti yang kita gunakan itu nanti tinggal 2 kutub di sini. Ini nanti kutub negatif, ini kutub positif. Nah, ini yang negatif saya pakai yang kabel warna biru. Kemudian yang positif kita gunakan yang kabel warna merah. Nah, untuk membuktikan apakah ini sudah dapat menghasilkan energi listrik atau belum. Kalau misalkan di rumah sobat belajar tidak punya voltmeter, bisa langsung dibuktikan dengan menggunakan lampu LED ya. Ini nanti bisa digunakan untuk membuktikan adanya arus listrik atau tidak. Nah, saya hubungkan dulu ini kutub negatif ke kutub negatif dari LED. Kemudian yang satunya kutub positif. Nah, kita lihat apakah terjadi aliran listrik.
Nah, Wah, ini kelihatan. Iya, nyala. Nah, kelihatan nggak ya sudah merah ya? Oke. Nggak kelihatan juga ya. Ini warna putih ya, Iya, sobat warna belajar putih. ya. Atau saya lampunya atau lampu saya yang ganti warna merah aja biar kelihatan. Iya, boleh. Oke, kita ganti yang warna merah ya. Supaya bisa lebih terlihat bisa bahwa lebih terlihat kalau dia menyala. Begitu. lampu LED ini memang Benar. sudah teraliri Oke. listrik dari buah-buahan ini. Betul. Oh, sangat ini ya. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan, tapi terlihat ya, sobat belajar nih. Kalau bisa kita lihat, ya kan? Berwarna merah di sini. Nah, Gitu. oke. Atau dicoba pakai yang warna putih, lebih jelas yang mana Oke ya kira-kira tadi? Kita coba lagi yang untuk warna putih. Biar sobat belajar bisa lebih paham gitu ya. Nah, agak susah ini. Oke, Nah, ini dia. Nah, ini warnanya putih. Nah, ini yang Sudah LED warna terlihat. putih. Oke. Nah, ini menghasilkan energi listrik. Begitu. Oke. Nah, kemudian gini Mbak Cynthia, ini saya matikan dulu. Oke. Kalau misalkan ini kok dirasa masih kurang terang, ini masih bisa dirangkai secara seri lagi. Artinya kan ini tadi kan baru 3 sel ya, ini dari sel 1, sel 2, sel 3, ibaratnya kan namanya kan seperti itu. Ini kalau misalkan masih kurang terang, bisa ditambahkan lagi. Misalkan ini sebagai yang sel keempatnya kita tambahkan ya, misalkan tadi terdiri dari paku dengan tembaga, kita masukkan ke sini, kita rangkai lagi. Ya, ini berarti nanti berarti kita memakai kita hubungkan seri lagi. Nah, ini kutub pakai yang biru, pakai yang sampai biru sini ya. biar sama ya. Biar sama. Nah, ini kutub negatif dari sini kita masukkan ke sini. Nah, kutub positif. Artinya seperti rangkaian seri seperti yang sudah dipelajari sobat belajar pada materi fisika ya, kalau rangkaian listrik itu. Nah, ini kita warna putih pakai lagi yang ya? warna putih. Oke, sebentar. Saya hidupkan lagi yang warna putih LED-nya. Wah, Nah, iya di sini. lebih terang. Nah. Lebih terang ya dari Jadi, sebelumnya. Ini akan menambahkan voltase dari sel yang dihasilkan dari buah-buahan ini tadi, begitu. Kalau diukur pakai voltmeter kira-kira ada berapa nih Pak Guru? Oke. Mari kita ukur menggunakan voltmeter ya. Ya, biar kita mengetahui Jadi ini angkanya. angkanya secara pasti itu berapa begitu ya, Mbak Betul. Cynthia ya. Baik, ini yang kutub positif kita hubungkan ke voltmeter positif. Lalu Kemudian yang negatif ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini agak Wah, lebih lumayan besar ya. besar ini ya. hampir 1 volt hampir atau 1 kalau volt. di sini angkanya 0,8. 0,8 atau 9 ini ya. Iya. Kurang lebih begitu. Nah, ini akhirnya dia energi listriknya atau voltasenya dia lebih besar. Nah, ini saya lepas dulu. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaannya nih Pak. Apakah dua komponen ini seperti paku dan juga tembaga, elektrolitnya ini juga mempengaruhi nggak sih Pak? Iya, betul Mbak Cynthia. Jadi selain dua komponen ini tadi ya, kalau komponen ini tadi kan terkait dengan elektroda itu kan Iya. berdasarkan nilai E0-nya saja. Tetapi kalau misalkan kita membuat energi listrik dari buah ataupun dari sayur, itu nanti elektrolit dalam buah atau sayur tersebut itu mempengaruhi dari potensial listriknya atau energi listrik yang dihasilkan juga. Karena kan di dalamnya kan banyak komponen Mbak di sini. Jadi elektrolitnya kan tidak hanya asam saja sebenarnya. Cuma kan taunya kita kan kalau jeruk itu di dalamnya adalah asam. Iya. Padahal kan di dalamnya kan tidak hanya asam. Dan satu jeruk dengan jeruk yang lain misalkan jenisnya berbeda pun pasti akan menghasilkan potensial yang berbeda juga. Karena komposisi yang ada di dalamnya pasti berbeda juga. Begitu Mbak Cynthia. Jadi artinya saya tekankan kembali lagi bahwa tidak hanya dua elektroda saja ini yang mempengaruhi, tapi elektrolit di dalamnya ini juga akan mempengaruhi beda potensial. Memang faktor utamanya dari dua ini, tapi elektrolit ini juga akan mempengaruhi dari besar kecilnya energi yang dihasilkan. Begitu Mbak Cynthia. Oke, berarti kalau satu bahan atau buah dengan elektrolit lebih besar nanti akan jauh lebih besar juga ya besaran energi listriknya itu. Iya, jadi tergantung elektrolit yang terkandung di dalamnya begitu. Nah, jadi begitu Mbak Cynthia. Kemudian kalau misalkan ingin ditambahkan voltasenya lagi itu dirangkai secara seri terus-menerus gitu bisa. Akan lebih besar Akan lebih dayanya besar ya. voltasenya gitu. Oke, ini kan tadi pakai jeruk nipis. Apakah kalau misalnya menggunakan yang lain seperti tomat ataupun tadi ada cuka seperti itu, apakah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kandungan yang ada di dalam jeruk ini sendiri? Oke, jadi kalau yang menggunakan jeruk, ini saya lepas dulu ya Mbak Cynthia, biar sambil saya jelaskan ya.
Kalau yang menggunakan jeruk ini sebenarnya kan di katodanya menggunakan elektroda Cu dan anodanya menggunakan besi di sini. Nah, ini yang mempengaruhi dari voltasenya, Mbak Cynthia ya. Nah, reaksi yang terjadi di dalamnya, kalau yang di anoda ini terjadi oksidasi dari Fe. Jadi Fe berubah menjadi Fe2+ dengan melepaskan 2 elektron. Nah, aliran elektron itulah yang menghasilkan energi listrik. Aliran elektron dari Fe tadi ketika dihubungkan dengan kabel penghantar, dihubungkan dengan LED tadi, dia akan menuju ke katoda, kutub positif. Di mana kutub positif ini akan terjadi reaksi reduksi. Nah, kalau misalkan elektrolit yang digunakan ini mengandung asam, berarti reduksinya itu adalah H+ di situ, meskipun katodanya adalah Cu. Tapi kan kalau di laboratorium biasanya kan elektrolitnya kan pakai CuSO4, tapi kan ini kan untuk mengantisipasi ketika kita melakukan percobaan di rumah ya. Jadi ini bisa untuk percobaan mandiri seperti itu. Oke, karena memang ini masih situasi pandemi seperti itu, tidak memungkinkan untuk siswa-siswi untuk datang ke laboratorium. Akhirnya dengan menggunakan bahan-bahan sederhana inilah yang bisa kita pelajari juga di rumah untuk mengetahui bagaimana buah-buahan yang memang sudah disiapkan ini bisa istilahnya mengandung aliran listrik seperti itu. Betul. Kalau misalnya untuk di rumah seperti itu, bahan-bahan apa sih yang harus diperlukan? Mungkin ada yang lain selain ini, Pak? Mungkin LED ini bisa diganti yang lain agar mungkin lebih terang gitu lampunya? Sebenarnya untuk mengubah dia menjadi lebih terang atau tidak, nanti sobat belajar itu yang diganti adalah ininya saja. Oh, besinya. Berarti dari dua komponen ini ya? Dua komponen ini akan mempengaruhi voltasenya. Jadi selain elektrolit yang mempengaruhi voltase adalah ini, ya Mbak Cynthia ya. Jadi kalau misalkan ingin menghasilkan lebih tinggi voltasenya, maka yang besinya ini kita ganti dengan suatu elektroda atau logam yang dia punya potensial reduksi nanti lebih negatif atau jaraknya lebih jauh dari Cu. Ini kan kalau Cu itu kan potensial reduksinya sekitar positif 0,34, kalau Fe itu sekitar negatif 0,44. Nah ini kalau misalkan diganti dengan seng, kalau seng itu negatif 0,76 Mbak Cynthia. Jadi jaraknya dengan Cu tadi ini positif 34, kalau ini diganti Zn kan negatif 0,76 kan jauh, lebih jauh beda potensialnya. Artinya voltasenya yang dihasilkan akan lebih besar. Kalau misalkan lebih besar lagi menggunakan apa? Saya menggunakan aluminium, karena aluminium itu beda potensialnya dengan Cu itu jauh lebih jauh lagi, karena aluminium itu lebih negatif lagi dibanding Zn yang sebelumnya tadi, begitu. Jadi untuk menaikkan voltase bisa mengubah dari elektrode yang digunakan. Dua ini ya, betul. Ini ya. Jadi nanti sobat belajar ini nanti bisa melihat nilai potensial reduksi dari logam-logam yang ada di deret volta. Nanti bisa dilihat di buku kalian ya, di buku pelajaran terkait dengan kimia. Itu sudah ada deret volta dari E0 yang paling kecil sampai E0 yang paling besar, atau potensial reduksi dari kecil sampai paling besar gitu Mbak Cynthia. Oke, berarti tidak tergantung dari buah-buahannya, tetapi dari dua komponen ini sendiri ya. Nah, untuk kekuatannya bisa dilihat di buku, ini ada di kelas 3. Iya, semester 1, betul, gitu. di materi redox dan elektrokimia. Baik, sebenarnya apa sih Pak Yugo yang ingin disampaikan dengan konsep pembelajaran ini sendiri? Jadi begini Mbak Cynthia, kenapa kok kita menggunakan alat seadanya begini ya. Jadi tujuan saya adalah karena di dalam situasi yang pandemi seperti ini kan siswa itu tidak mungkin bisa secara leluasa datang ke laboratorium sekolah. Artinya bagaimana siswa itu dapat belajar mandiri di rumah dengan konsep yang sesuai dengan yang ada di sekolah atau kurikulum. Nah, maka salah satu caranya siswa harus diberikan suatu pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan alat dan bahan yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Nah, artinya kan di sini kalau misalkan kita mencari paku atau mencari tembaga atau mencari buah-buahan itu kan di lingkungan sekitar kan pasti banyak ya Mbak Cynthia ya. Kalau kabel ya jelas pasti banyak kan gitu. Nah, ini dapat digunakan untuk eksperimen mandiri di di rumah ya selama pandemi, atau sebenarnya tidak hanya pas pandemi saja. Artinya pada kondisi normal juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran secara mandiri oleh siswa begitu. Kalau siswanya sendiri bisa mendapatkan ilmu apa nih dengan metode pembelajaran ini sendiri? Jadi ilmu yang diperoleh siswa, karena kan kalau siswa itu melakukan pembelajaran secara mandiri ya Mbak Cynthia ya, dia pasti akan memperoleh ilmu yang lebih
diingat dalam jangka waktu lama karena dia melakukan sendiri eksperimennya dan dia menemukan sendiri, oh ini ternyata seperti ini menghasilkan listrik dan seterusnya, dan pasti siswa itu akan cenderung lebih ingin tahu lebih jauh kenapa kok bisa menghasilkan listrik kan begitu, sehingga ada rasa ingin tahu siswa itu menjadi lebih tinggi dan itu otomatis akan menggugah atau menaikkan motivasi siswa untuk belajar lebih jauh kan gitu. Oke, berarti nanti mungkin kalau rasa ingin tahunya lebih besar, nggak cuma buah-buahan ini aja, tapi banyak bahan-bahan lainnya yang akan digunakan seperti itu untuk mengetahui apakah bisa menghasilkan listrik atau tidak, lalu berapa volt yang akan dihasilkan dari bahan itu sendiri, seperti itu. Nah, Sobat Belajar, ternyata ketika kita belajar di rumah pun masih tetap menyenangkan gitu ya, walaupun tidak datang di sekolah karena masih pandemi suasananya. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan sesederhana ini. Kalau nggak punya voltmeter juga bisa pakai dengan ini ya, lampu LED yang banyak sekali kita temukan di rumah juga ya Pak ya. Nah, kalian bisa menggunakan konsep ini untuk belajar di rumah.